milik pusaka Efraim dan Manasye. Kemudian keluarlah undi bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata air Yeriko, melintasi padang gurun, lalu naik dari Yeriko ke pegunungan Betel. Dari Betel sampai ke Luz, melintasi daerah orang Arki ke Atarot. Turun ke barat ke daerah orang Faflet, sampai daerah Bet Horon, Hilir, dan Geser, lalu berakhir di laut. Demikianlah suku Manasye dan suku Efraim. Keturunan Yusuf menerima milik pusaka mereka. Inilah wilayah suku Efraim menurut kaum mereka. Batas milik pusaka mereka di sebelah timur ialah Atarot Adar sampai ke Bet Horon atas, terus ke laut. Di sebelah utara dari Mikmetat, batas itu membelok ke timur ke Ta'anar Silo dan melintasinya sampai ke sebelah timur Yanoah. Dari Yanoah, batas itu turun ke Atarot dan Naharat, bersinggungan dengan Yeriko dan berakhir di sungai Yordan. Dari Tapuah, batas itu menuju ke barat ke Wadi Kana dan berakhir di laut. Itulah milik pusaka suku Efraim menurut kaum mereka. Selain itu, masih ada kota-kota yang dipisahkan untuk suku Efraim di antara milik pusaka suku Manasye. Semua kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang tinggi di Geser tidak mereka halau. Itulah sebabnya orang Kanaan masih tinggal di antara suku Efraim sampai hari ini. Namun mereka menjadi pekerja paksa. Berikut bagian bagi suku Manasye melalui undi, sebab Manasye adalah anak sulung Yusuf. Kepada Makir, anak sulung Manasye dan ayah Gilead, diberikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara. Keturunan Manasye yang lainnya juga mendapat bagian menurut kaum mereka. Bani Abiezer, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan laki-laki Manasye bin Yusuf menurut kaum mereka. Tetapi Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Anak-anak perempuan itu menghadap Imam Eleazar dan Yosua bin Nun serta para pemimpin. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan Musa untuk memberikan kepada kami milik pusaka di antara sanak saudara kami. Lalu kepada mereka diberikan milik pusaka di antara saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan itu. Demikianlah 10 bidang tanah menjadi milik suku Manasye, selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab keturunan perempuan dari Manasye menerima milik pusaka di antara keturunan yang laki-laki, sedangkan tanah Gilead menjadi milik anak-anak lelaki Manasye yang lain. Batas wilayah Manasye ialah dari Asyir ke Mikmetat di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En-Tapuah. Tanah Tapuah adalah milik suku Manasye, tetapi kota Tapuah dekat batas wilayah Manasye adalah milik suku Efraim. Kemudian batas itu turun ke Wadi Kana, ke sebelah selatan wadi itu. Kota-kota di sana adalah milik suku Efraim, sekalipun di antara kota-kota suku Manasye. Batas wilayah Manasye itu berlanjut dari sebelah utara wadi itu dan berakhir di laut. Daerah ke arah selatannya milik suku Efraim, sedangkan ke utaranya milik suku Manasye. Dan batas baratnya ialah laut. Di sebelah utara daerah itu bersinggungan dengan wilayah Asyir, dan di sebelah timur dengan wilayah Isakar. Tetapi di wilayah Isakar dan Asyir ada juga milik suku Manasye, yakni Bet-Sean dengan semua kota kecilnya,
Yibleam dengan semua kota kecilnya, termasuk penduduk kota Dor dengan semua kota kecilnya, penduduk kota Endor dengan semua kota kecilnya, penduduk Ta'anah dengan semua kota kecilnya, dan penduduk kota Megiddo dengan semua kota kecilnya, ketiga daerah perbukitan itu. Namun, suku Manasye belum dapat menduduki kota-kota itu. Jadi, orang-orang Kanaan tetap bersikeras tinggal di tempat itu. Ketika orang Israel menjadi kuat, mereka mengharuskan orang Kanaan melakukan kerja paksa, tetapi mereka tidak dihalau sepenuhnya. Berkatalah keturunan Yusuf kepada Yosua, "Mengapa engkau memberikan kepada kami hanya satu bagian tanah menjadi milik pusaka melalui undi, padahal kami bangsa yang besar jumlahnya? Bukankah Tuhan sampai sekarang memberkati kami?" Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau kamu memang bangsa yang besar, pergilah ke hutan dan bukalah lahan bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah keturunan Yusuf, "Pegunungan itu tidak cukup luas bagi kami, dan semua orang Kanaan yang tinggal di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang tinggal di Bet-Sin dengan semua kotanya maupun yang tinggal di lembah Yisrael." Lalu Yosua berkata kepada keturunan Yusuf, kepada Efraim dan Manasye, "Kamu memang bangsa yang besar jumlahnya dan mempunyai kekuatan besar, sehingga bukan hanya satu bagian yang menjadi milikmu melalui undi. Pegunungan itu pun akan menjadi milikmu. Karena masih hutan, kamu harus membukanya dan memilikinya sampai sedalam-dalamnya. Kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan mereka kuat." Pembagian tanah Kanaan untuk 7 suku. Seluruh umat Israel berkumpul di Silo. Mereka mendirikan kemah pertemuan di sana. Negeri itu telah takluk kepada mereka. Tetapi di antara orang Israel masih tersisa 7 suku yang belum menerima bagian milik pusaka mereka. Berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Sampai berapa lama lagi kamu berlambat-lambat untuk pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku. Aku akan mengutus mereka pergi menjelajahi negeri itu. Mereka harus membuat catatan untuk melihat bakal milik pusaka mereka, lalu kembali kepadaku. Mereka harus membagi negeri itu menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal di wilayahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal di wilayahnya di sebelah utara. Kamu harus membuat catatan mengenai 7 bagian negeri itu dan membawanya kemari kepadaku, dan aku akan membuang undi bagi kamu di sini, di hadapan Tuhan Allah kita. Orang Lewi memang tidak mendapat bagian di antaramu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka mereka di sebelah timur, di seberang sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan itu. Sementara orang-orang itu beranjak pergi, Yosua memerintahkan kepada mereka untuk membuat catatan mengenai negeri itu. "Pergilah, jelajahi negeri itu, buatlah catatan, lalu kembalilah kepadaku di sini, di Silo. Aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan." Lalu berangkatlah orang-orang itu menjelajahi negeri itu. Mereka membuat catatan mengenai ke-7 bagian negeri itu, kota demi kota, dalam satu kitab. Kemudian mereka kembali kepada Yosua di perkemahan di Silo. Yosua lalu membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan. Di sanalah Yosua membagi negeri itu untuk orang Israel sesuai dengan pembagian suku mereka. Undi pertama, milik pusaka suku Benyamin. Suku Benyamin memperoleh undi menurut kaum mereka. Wilayah mereka melalui undi terletak di antara wilayah Bani Yehuda dan wilayah Bani Yusuf. Batas wilayah bagi mereka pada sisi utara mulai dari sungai Yordan,
Lalu batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan, dan berakhir di padang gurun Bet Awen. Dari sana batas wilayah itu terus ke Luz, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Luz, yaitu Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang terdekat di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Lalu batas itu melengkung berbelok arah dari pegunungan yang terletak di seberang Bet Horon di sebelah selatan, menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal, yaitu Kiryat Yearim, kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, lalu batas itu terus ke barat dan sampai ke mata air Meneftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang terletak di seberang lembah Ben Hinnom, di sebelah utara lembah Refaim. Kemudian turun ke lembah Hinnom sebelah selatan lereng gunung Yebus, lalu turun ke Enrogel. Lalu batas itu melengkung ke utara, menuju ke Ensemes, terus ke Gelilot, di seberang pendakian Adumim, dan turun ke Batu Bohan bin Ruben. Terus ke utara lereng gunung di seberang Bet Araba, lalu turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke sebelah utara lereng gunung dekat Bet Holgia, dan batas itu berakhir di teluk utara Laut Asin di sebelah selatan muara Sungai Yordan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya dari sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batas sekelilingnya menurut kaum mereka. Kota-kota suku Benyamin menurut kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Kesis, Bet Araba, Semaraim, Betel, Haawim, Para, Ofra, Gefar, Haamonai, Ofni, dan Geba. 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Mosa, Rekem, Yirpeel, Tarala, Sela, Elef, dan Yebus, yaitu Yerusalem, serta Gibea dan Kiryat Yearim, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum mereka.